Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini dalam kajian pagi kali ini. Insya Allah akan kami siarkan langsung live kajian bersama guru kita Al-Ustadz Abu Islama Imanuddin LCMA Hafidhahullahu Ta'ala, masih dalam pembahasan kita yaitu fikih keluarga. Dan untuk tema kesempatan pagi ini masih melanjutkan dari bab masa idah terkait dengan kewajiban wanita di masa idah. Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif di sesi tanya jawab nanti, kami persilakan bagi Anda untuk menelepon di line telepon di 0811 900 7912 atau Anda juga bisa melayangkan pesan singkat di 0811 900 7913. Dan kita akan sapa kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, untuk selanjutnya kita persilakan kepada antum. Falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, kaum muslimin, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian ya di pagi hari ini, hari yang alhamdulillah Allah memberkahi kita dengan turunnya hujan sejak kemarin sore, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan ini bagian daripada keberkahan yang Allah berikan kepada kita hambanya di atas muka bumi ini, yang bukan menjadi musibah ataupun malapetaka bagi saudara kita kaum muslimin yang saat ini dia sedang tertimpa musibah, baik ya korban Semeru ataupun banjir bandang di beberapa tempat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya mereka, dan juga semoga mereka juga diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah ini. Karena sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita, sungguh Allah telah menetapkannya ya sebelum Allah menciptakan ya langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Artinya bahwa ini bagian daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kesabaran kita membawa kebaikan dan juga akan membawa kenikmatan kelak pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Ya, tentunya kemudian juga bagi ya kita yang saat ini Allah berikan dalam keadaan nikmat sehat walafiat dan juga daerahnya aman ya dari beberapa hal yang terkait dengan bencana alam. Semoga kita juga semuanya tetap menjaga
dan tidak berada di atas kesombongan kita. Ya, saat ini beberapa tempat terkena musibah. Ya, kita yang saat ini aman, maka kita pun harus menguatkan sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap menjaga ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian demi ujian yang Allah berikan kepada saudara kita itu sebagai bukti kasih sayang Allah untuk mereka. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan yang insyaallah tabaraka wa taala semoga Allah memberikan manfaat, yaitu dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, dan masih berada dalam Fiqhul Usrah, fikih berumah tangga. Dan kita pada pembahasan yang lalu membahas tentang masalah al-iddah, yaitu satu masa di mana seorang wanita menunggu apakah dia akan menikah kembali setelah diceraikan oleh suaminya, atau dia akan tetap menikah dengan suaminya, mantan suaminya, atau dia menikah lagi dengan laki-laki yang lainnya, atau hal-hal yang terkait dengan masalah iddah tersebut. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang apa yang wajib dilakukan oleh seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu al-ihdad, yang meninggalkan untuk berhias, dia meninggalkan pakaian-pakaian dandanannya, dia tampil biasa. Bahkan sebagian para ulama tidak mengizinkan untuk keluar dari rumahnya kecuali ada hajat, kecuali ada hajat. Ini yang banyak dijelaskan oleh para ulama. Nah, di sini juga pada perkara yang talak raj'i, maka seorang istri mesti berada di dalam rumah suaminya sampai masa iddahnya selesai. Bahkan dia tidak boleh suaminya itu mengeluarkan istri yang ditalak raj'i, talak 1 maupun talak 2 itu dari rumahnya, berdasarkan firman Allah surah At-Talaq ayat 1. Adapun kemudian berkaitan dengan talak bain, dengan talak bain, yaitu wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya, maka sebagaimana dijelaskan di sini, al-mutallaqatu thalathan la sukna laha wa la nafaqah. Istri yang ditalak 3 oleh suaminya tidak ada tempat tinggal baginya dan tidak ada kewajiban untuk dinafakahi. Artinya dia tidak boleh lagi bertempat tinggal di rumah suaminya, dia harus keluar dari rumah tersebut, dan juga tidak ada nafkah. Sebagaimana hadis Fatimah binti Qais dari Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita yang sudah ditalak 3. Qala, Rasulullah mengatakan, laisa laha sukna wala nafaqah. Tidak ada baginya tempat tinggal dan nafkah. Wajib baginya untuk apa? Wa yalzamuha an ta'tadda fi baiti ahliha. Dia mesti menetapi di rumah keluarganya. Di rumah keluarganya. Wala yajuzu laha al-khuruju illa li hajatin, dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali ada suatu hajat. Sebagaimana dijelaskan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan tulliqat khalati, yaitu bibiku telah diceraikan. Di sini adalah cerai yang ketiga. Fa aradat an tajudda nakhlaha. Lalu dia ingin memetik buah-buahan untuk makannya, bahkan untuk nafkah dirinya, karena tidak ada nafkah lagi setelah dia ditalak 3. Fa aradat an tajudda nakhlaha.
Pada saat itu fazajaroha rajulun an takhruja. Ada seorang laki-laki yang melarangnya dia untuk keluar. Fa'atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ya bibinya Jabir bin Abdullah ini dia keluar menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqala bala, benar. Ya. Atau fajuddi nakhlaqi. Ya, fajuddi nakhlaqi. Artinya Rasulullah SAW menegaskan kepada bibinya Jabir bin Abdullah ini, yaitu dengan petiklah ya buah kurma tersebut. Juddi nakhlaq. Fa innaki ya asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Karena dengan engkau memetik ya hasil dari panen kurma tersebut, ya engkau bisa bersedekah atau bisa berbuat kebaikan. Ya, pada hadis ini menjelaskan bahwa wanita yang telah ditalak 3, ya, karena dia tidak ada yang memberikan, tidak ada tempat tinggal baginya kecuali tempat tinggal keluarganya, dan tidak ada nafkah dari mantan suaminya, maka ya dia berusaha untuk memenuhi ya nafkah untuk dirinya. Kalau misalkan keluarganya dia termasuk orang yang berada, yang siap dia menerima kembali putrinya ya atau saudara perempuannya ini yang telah diceraikan 3 untuk berada di dalam rumahnya dinafkahi hingga masa iddahnya selesai, maka tentu itu lebih baik sehingga wanita yang ditalak 3 ini tidak sampai harus keluar dari rumahnya mencari nafkah. Tapi jika tidak, berarti ada hajat dia untuk mencari nafkah. Sampai dia, ya, bibi ini mengatakan, ya, saya akan memetik ya buah kurma, ya, biar bisa dijual untuk nafkah dirinya. Ya, atau juga kata Rasul, jika ada hajat demikian maka dipersilakan. Kamu bisa bersedekah dan juga kamu bisa melakukan kebaikan. Nah, ikhwatal iman a'azani Allahu wa iyyakum. Barangkali dengan keadaan yang sering kita dapati saat ini di beberapa masyarakat, ya, bahwa masyarakat tidak terlalu peduli terkadang dengan masa iddah, ya, tidak peduli terkadang terhadap masa iddah yang bagian daripada syariat. Ya, sedikit yang mereka tahu dan faham tentang masalah ini, sehingga terkadang hari ini diceraikan atau ditalak, lalu dia tetap beraktivitas sebagaimana biasanya, padahal ya suaminya masih memberikan nafkah, ya, masih mencukupinya. Atau ketika ya dia talak 1, talak 2, tetap istri meskipun suaminya dia tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau yang lainnya, tapi terkadang kebencian dia terhadap suami itu membuat dia tidak mau tinggal di rumahnya ataupun di tempat tinggal yang selama ini bersama suaminya. Dia harus keluar dari situ. Hal-hal seperti inilah yang kemudian banyak penyimpangan yang terjadi. Banyak kemudian dia tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Ya, dia akhirnya melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan pernikahan yang pada saat itu tentunya masih dalam ikatan pernikahan kalau masih talak 1 dan talak 2. Ya, tapi dia sudah mulai berkenalan dengan laki-laki lain ataupun yang lainnya, waliyadzubillah, ya, dengan alasan-alasan yang banyak. Atau bagi wanita yang telah ditalak 3, masih ada yang kebalikannya. Sudah ditalak 3, tapi masih tetap berada di dalam rumah suaminya, seperti tidak tahu dan seperti tidak pernah bermasalah. Ya, bahkan barangkali ada yang sampai ditalak berulang kali, talak kemudian rujuk lagi, sebulan talak lagi, rujuk lagi, talak lagi, rujuk lagi, terus sampai berulang kali, bahkan melewati 3 kali masa talak tersebut. Ya, ini hati-hati bahwa itu ketika sudah ditalak 3 maka sudah selesai masanya dia berada di tempat tersebut. Ya, yang kalau kemudian suami ingin kembali kepada mantan istrinya yang telah ditalak 3 ini, maka
ada kewajiban bagi istrinya untuk menikah ya dengan laki-laki yang lain. Ya, diselingi terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain tanpa ada kompromi. Ya. Nanti ketika terjadi perceraian misalkan, ya maka ketika itu boleh mantan suaminya kembali kepada mantan istrinya. Bukan tetap berada di dalam rumahnya, apalagi dengan alasan demi anak gitu kadang. Ya, anaknya nggak mau kami berpisah, anaknya nggak mau kami pisah tempat tinggal, sehingga ya suaminya pulang kerja lalu pulang ke rumah tersebut, istrinya berada di rumah tersebut dengan anak-anaknya. Ya, kita lebih lebih memikirkan pada permasalahan kemanusiaan seperti itu, tapi kita tidak mengindahkan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum yang telah Allah tetapkan ya dalam masalah rumah tangga ini. Tapi kemudian ada permasalahan berikutnya ya. Permasalahan berikutnya itu ketika wanita yang ditalak dan dia berada di dalam masa iddah. Ya. Ada yang disebut dengan ya permasalahan al-istibra'u. Al-istibra' itu maknanya adalah bersihnya rahim itu dari janin. Ya, bersihnya rahim dari janin. Bagi wanita, baik yang ditalak 1 atau talak 2, apalagi talak 3, itu tidak boleh menyembunyikan apa yang ada pada rahimnya. Ya, haram hukumnya dia menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Kalau memang dia ketika talak 1 itu dalam keadaan hamil, maka jangan sembunyikan hal itu di hadapan laki-laki lain ketika akan menikah. Ya. Misalkan dia ditalak dalam keadaan hamil 1 bulan. Ya. Lalu kemudian ya dia berusaha untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Setelah masa iddahnya selesai, lalu kemudian nikah dengan laki-laki lain, dan itu kemudian dia menyembunyikan apa yang ada pada rahimnya. Nah, ini hukumnya haram. Ya. Di sini dikatakan bahwa idza stahdatsa ar-rajulu milka amatin tuta'u haruma 'alaihi al-istimta'u biha hatta yastabri'aha in kanat hamilan bidwad'il hamli wa in kanat min zawatil haidi bihaidatin. Ya, apabila seseorang yang dia akan telah ditalak dan dia akan menikah lagi, ya maka ya seorang laki-laki tidak boleh ya artinya berhubungan dengan wanita ini atau menikahi wanita ini hatta yastabri'aha, sampai betul-betul dia mengecek kembali bahwa wanita ini bersih rahimnya dari janin. In kanat hamilan biwad'il hamli. Kalau dia dalam keadaan hamil, ya maka bersihnya janin itu sampai melahirkan janinnya. Ya, sampai melahirkan janinnya. Nah, wa in kanat min zawatil haidi bihaidatin. Kalau wanita ini ternyata dia wanita yang tidak dalam keadaan hamil, tapi dia haid. Wanita yang datang haidnya, ya maka tunggu sampai dia sampai dia datang haidnya. Ya, sampai dia datang haidnya. Ya, yang intinya di sini tidak boleh kita menyembunyikan, seorang wanita tidak boleh menyembunyikan ma fil arham, menyembunyikan apa yang ada pada rahimnya tersebut dari janin, ya, dari janin tersebut. Berdasarkan hadis Ruwaifi ibn Thabit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maksudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu walada ghairihi. Ya, para siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yasqi ma'ahu, ya jangan ya menyirami airnya, yaitu anak yang lainnya. Ya, atau dia tidak boleh dia
menggauli istri yang di situ ada anak dari laki-laki yang lain, maksudnya begitu. Ya, karena wanita yang sedang hamil, ya tentunya wanita yang sedang hamil oleh mantan suaminya yang telah menceraikan dirinya dan tidak kembali setelah masa iddah selesai, berarti dia dalam keadaan hamil. Maka seorang laki-laki yang lain yang ingin menikahi wanita ini, pertama, ya, bahwa wanita ini tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Itu namanya sampai istibra, rahimnya bersih dari kehamilan. Yang kedua, ya, laki-laki ini jangan memaksakan ya wanita, meskipun dia mungkin sangat cinta kepada wanita ini, tapi wanita ini dalam keadaan hamil dan di dalam perutnya ada janin, dalam rahimnya ada janin dari mantan suaminya. Ya, ini dimaksud la yasqi ma'ahu walada ghairihi. Ya, jangan kamu sirami dia, ya, di mana di situ ada anak dari yang lainnya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi masing-masing harus menahan diri ya pada wanita yang apabila dia hamil sampai melahirkan, tidak boleh menyembunyikannya. Dan tidak boleh juga misalkan ada di masyarakat terkadang ya, melihat bahwa orang tuanya malu, itu ya, orang tuanya malu karena putrinya ini hamil, ya. Lalu kemudian pada saat melahirkan harus ada bapaknya. Maka kemudian dia tidak mau dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Ya, telah menghamilinya. Maka bersegera untuk menikahkan dengan laki-laki lain yang mencintai wanita ini dengan konsekuensi wanita ini sedang hamil. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh. Harus istibra. Ya, harus bersih terlebih dahulu rahimnya dari janin. Ya, maka bahkan di sebagian pendapat mazhab, wanita yang sedang hamil dari perzinahan ini, maka ya kalau tidak dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya, maka dia harus diasingkan terlebih dahulu. Diasingkan 1 tahun sampai dia melahirkan. Itu namanya dalam rangka untuk istibra, yaitu membersihkan rahimnya. Ini berhati-hati dalam permasalahan ini. Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi sab'i autas. Ya, Nabi SAW ya pernah mengatakan kepada tawanan dari Autas, la tuta'u hamilun hatta tadhu'a. Ya, janganlah wanita yang hamil itu digauli sampai ia melahirkan. Wala ghairu hamilin, dan jangan ya menggauli wanita yang sedang hamil atau yang tidak hamil, ya tapi wanita ini yang haid, hatta tahidhu haidatan, sampai dia haid 1 kali haid. Ya, di sini dijelaskan la tuta'u hamilun hatta tadha wa la ghairu hamilin hatta tahidhu haidatan. Ya, bahwa wanita yang hamil itu tidak boleh digauli ya sampai dia melahirkannya. Kalau wanita yang diceraikan atau wanita yang ya dalam habis masa iddahnya dan dia itu akan dinikahi oleh kita, maka nikahilah sampai dia datang haidnya terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah haid dia masa suci baru kemudian dinikahi. Ya, baik. Di sini dikatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala idza wuhibat al-walidatu allati tuta aw bi'at aw utiqat falyastabra rahimuha bihaidatin wa la tustabra'ul azra. Ya, jadi apabila ya kita dihibahkan atau kita diberikan misalkan seorang budak wanita yang dia itu telah digauli atau yang dijual ya atau yang dibebaskan. Ya, mungkin kita ada yang ngasih kita yaitu seorang budak wanita, tapi budak wanita ini dia dikasihkan nama kita itu setelah digauli oleh tuannya. Ya, atau dia dijual di pasar itu, ya budak wanita ini dijual. Atau budak wanita ini dibebaskan. Dibebaskan. Maka ketika kita mendapati budak wanita ini, hendaknya apa? Falyustabra rahimuha bihaidatin. Maka apa? Bebaskan rahimnya itu
yaitu dengan haid, ya dengan haid. Artinya kita lihat ya, kalau hamil ya bebaskan rahimnya sampai dia melahirkan, tapi kalau dia haid, ya tidak dalam keadaan hamil, maka ya bebaskan rahimnya itu dengan 1 kali haid. Wala tustabra'ul azra, artinya bagi yang yang wanita yang memang gadis, dia belum belum digauli ataupun ya dia tidak perlu ada istibra, ya. Ya seperti misalkan menikahi wanita yang memang dalam keadaan ya normal seperti kebanyakan atau keumumannya. Ya, artinya kalau misalkan kita menikahi gadis, ya maka tidak perlu ada istibra karena statusnya dia adalah gadis. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan masalah setelah permasalahan masa iddah, kemudian permasalahan apa yang wajib dilakukan oleh wanita yang dalam masa iddah, baik masa iddah talak 1, talak 2, ya atau misalnya talak bain, atau juga berkaitan dengan permasalahan istibra tadi. Maka permasalahan berikutnya dalam rumah tangga kita ini berkenaan biasanya yang jadi permasalahan itu adalah tentang hak memelihara anak, yaitu dengan hak memelihara anak yang disebut dengan al-hadhanah, yaitu hak pengasuhan, ya, mengasuh anak. Al-hadhanah itu dijelaskan ya oleh para ulama, hifdzu tifli amma yadurruhu wal qiyamu bimasalihihi. Ya, pengasuhan anak ini adalah apa? Menjaga anak dari apa yang membahayakannya dan memberikan apa yang menjadi kemaslahatannya. Itu namanya mengasuh. Ya, jadi kita fahami terlebih dahulu. Sering ada suami dan istri ketika cerai dan mereka berdua sudah memiliki anak, lalu memperebutkan ya hak asuhnya. Memperebutkan hak asuhnya sampai dia dibawa ke pengadilan, ya sampai kemudian mereka membuka aib masing-masing, wal'iyadu billah. Ya, padahal mereka itu tahu bahwa ini anaknya mereka berdua. Ya, tapi karena kemudian dia tidak faham tentang bab al-hadhanah ini, bahwa al-hadhanah itu adalah hifdzu tifli amma yadurruhu wal qiyamu bimasalihihi, yaitu menjaga anak kita itu dari apa yang akan membahayakan dia, ya, dan melakukan apa yang menjadi kemaslahatannya. Kalau kemudian dengan rebutan sampai ke pengadilan, sampai orang tahu, kemudian anak ini dibawa ke sana, dibawa ke sini, kemudian segala macam saling marah-marahan, maka justru ini akan membahayakan ya aspek psikologis anak tersebut, aspek psikis anak tersebut, mental anak itu. Jadi ya dia akan menjadi anak yang dia tidak lagi mau berbakti kepada ya kedua orang tuanya. Ya. Kalau kemudian ayahnya yang menang padahal anaknya tidak mau dengan ayahnya, dia akan membenci ayahnya. Dan dia akan pengen tetap tinggal sama ibunya. Kalau kemudian di mata anak ini ibunya dia terlalu galak, misalkan ibunya dia ini, akhirnya apa? Meskipun dia tahu bahwa ayahnya ini akan banyak memudaratkan anak ini, karena tidak ada pemeliharaan yang intens misalkan kepada dia, tapi anak ini suka dengan keadaan seperti itu, maka ya hal seperti ini kan harus diperhatikan. Bukan masalah anak ini ikut siapa, tapi permasalahan yang lebih penting itu adalah apa? Kita bisa nggak menjaga anak itu dari perkara yang membahayakan? Kita bisa nggak memberikan kemaslahatan kepada anak tersebut sehingga orang tua tidak egois pada diri mereka masing-masing? Ya, kita mampu nggak jaga dia? Kita mampu nggak? Bukan hanya sekedar memberikan tempat tinggal atau memberikan makan atau pakaian. Lebih penting dari itu semua adalah apa? Bisa nggak kita mendidik dia? Bisa nggak kita membawa dia pada lingkungan yang baik? Bisa nggak kita menjaga kesolehan anak tersebut? Jika dia tidak mampu, maka berikhtiar sama-sama. Ya, silakan tinggal bersama Anda, ya. Tapi sekali kami akan ya mengunjunginya.
silakan dia boleh tinggal dengan saya, tapi saya berikan kebebasan kapan misalkan anak ini mau ke kamu, yaitu silakan. Sehingga di mata anak bahwa ayah dan ibunya dewasa, ayah dan ibunya itu tidak mempermasalahkan. Ya, ayah ibunya ini adalah orang-orang yang baik. Sehingga di mata anak dia tahu bahwa permasalahannya adalah bukan kepada adanya anak. Jadi anak itu tidak terpojokkan. Sebagian sampai anak itu mengatakan, mungkin karena saya lahir dari mereka inilah, saya yang menyebabkan masalah. Sampai ayah dan ibu saya berantem, ayah dan saya itu bertengkar dan lain. Mungkin karena saya. Nah, kalau seorang anak mentalnya sudah sudah terkena seperti itu, maka anak akan benci kepada dua-duanya dan anak akan lari dari rumah dan anak akan turun kemana-mana saja yang maunya anak. Sehingga lahirlah anak yang dalam tanda kutip dia sulit diatur. Ya, anak pulang semaunya, anak berteman dengan siapapun. Ini sebenarnya adalah permasalahannya bukan semata-mata karena anak tersebut, tapi biasanya karena egonya masing-masing itu dari bapak dan ibunya atau suami istri tersebut. Coba perhatikan, ya kembalikan. Sebenarnya pengasuh yang layak menjadi mengasuh anak itu apa? Apa sih yang namanya mengasuh anak itu? Jadi para ulama menjelaskan mengasuh anak itu namanya hifdzut tifli amma yadurruhu. Menjaga anak dari apa yang akan membahayakannya. Ya. Menjaga anak dari apa yang membahayakannya itu ini masih umum. Ya. Bisa saja yang membahayakan anak ini adalah apa? Pertemanan, tempat tinggal. Ya. Mungkin sekolahan juga di situ. Bisa membahayakan. Kalau sekolahan anak ini, misalkan ya, dia ikut dengan ibunya. Tapi ada sesuatu yang membahayakan di sini. Misalnya tempat tinggal ibunya ini tempat tinggal yang jauh dari apa? Jauh dari lingkungan yang baik misalkan. Teman-temannya mungkin di sini kalau dilanjutkan bertempat tinggal dengan ibunya, dia akan berteman dengan lingkungan yang anak-anaknya kurang menjaga adab-adab Islamnya. Ya. Misalkan seperti itu, maka tidak ada salahnya entah ibunya itu hijrah dari tempat tinggal tersebut membawa anaknya ya di tempat yang baik, atau anaknya dibiarkan dia dengan apa? Dengan ayahnya. Begitu juga kalau misalkan ternyata ya anak ini tinggal sama ayahnya, tapi kemudian ayahnya ini dia tidak mampu mendidik karena kesibukannya. Dia ditinggalkan setiap hari dengan apa? Khadimatnya, dengan pembantunya di rumah, asisten rumah tangganya, atau bahkan dititipkan dengan tetangganya dan yang lain-lainnya. Maka kita dalam hal ini pikirkan apa yang membahayakan bagi anak dan apa yang memberikan kemaslahatan bagi anak. Ya, jangan biarkan kemudian anak itu mereka ya mendapati kedua orang tuanya, termasuk kedua orang tua yang layak untuk tidak dipuji, layak untuk ditinggalkan dua-duanya oleh anak ini. Jangan sampai. Ya. Di sini dikatakan wa idza faraqa ar-rajulu zaujatahu, apabila seorang suami meninggalkan istrinya, walahu minha walad, dan baginya dari istrinya ini punya anak, maka yang pertama harus diperhatikan fahiya ahaqqu bihi ila sab'i sinin. Ini aturannya dalam agama, maka istrinya itu lebih berhak dengan anak ini sampai usia 7 tahun. Ya, sampai usia 7 tahun. Ya, kalau seorang suami bercerai ya dari istrinya, berpisah dari istrinya, lalu dia punya anak, maka ya istrinya itu punya hak untuk memelihara anaknya ini sampai usia 7 tahun. Ma'alam tatazawwaj, selama istrinya ini belum menikah lagi atau tidak menikah lagi. Ya, belum menikah. Fa idza balagha sab'a sinina, ya fa idza balagha sab'a sinin, ya apabila usianya sudah sampai anak ini pada 7 tahun, khuyyira baina abawaihi, maka diberikan pilihan kepada anak ini. Nah, kamu udah 7 tahun, ya, kamu mau untuk tinggal sama ibu atau tinggal sama bapak, ya, itu diberikan pilihan seperti itu. Fa ayyuhuma ikhtara dhahaba bihi, mana saja yang dipilih oleh anak, maka anak boleh atau orang tua ya boleh membawanya.
Hal ini berdasarkan riwayat dari Amr ibn Shu'aib an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, anna imra'atan qalat, ada seorang wanita dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'aan wa sadyi lahu siqaan wa hijri lahu hiwaan wa inna abahu talaqani wa arada ayantazi'ahu minni. Di sini dikatakan kata wanita ini anakku ini yang telah berada di dalam perutku sebagai tempat baginya. Dan air susuku ini itu sebagai tempat untuk minumnya. Artinya apa? Aku telah meminumkannya ASI dariku. Dan telah aku lahirkan dari perutku ini. Wa hijri lahu hiwa, dan pangkuanku ini telah lama untuk mengasuhnya, telah menggendongnya, telah memangkunya dengan penuh kasih sayang. Wa inna abahu talaqani, tapi ayahnya dia telah menceraikan aku. Wa arada ayantazi'ahu minni, dan ayahnya dia itu ingin menarik dia, mencabut dia dariku. Ya. Artinya apa? Suaminya ingin membawa pergi anak ini. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini? Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kamu lebih berhak dengan anak itu ya selama kamu belum menikah. Ya, selama kamu belum menikah. Kamu lebih berhak ya dengan anak ini ya selama kamu belum menikah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum menikah maka anak ini lebih berhak bersama ibunya. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bi ibni, sesungguhnya suamiku ingin membawa pergi anakku. Waqad saqani min bi'ri Abi Inabah. Ya, padahal dia telah apa? Dia telah menyiramiku dari sumur Abi Inabah. Waqad nafa'ani, dia telah memberikan manfaat kepadaku. Ya. Artinya apa? Bahwa ya anak ini mungkin anak ini sudah bisa membantu orang tuanya, sudah membantu ibunya, sudah bisa mengambilkan air, ya sudah membantu urusan rumah tangga tersebut. Anaknya yang sudah ya mungkin sudah mulai besar, sudah di atas 8 tahun, ya anaknya ini dia bisa membantu ibunya beliin makanan di warung, bisa nyapu, bisa yang lainnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Hadza abuka wa hadhihi ummuka. Ya, Rasulullah mengatakan ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Fakhudh bi yadi ayyihi ma syi'ta. Maka coba ambillah tangannya dari keduanya mana yang kamu suka. Artinya Rasul memberikan pilihan kepada anak kalau dia sudah berusia di atas 8 tahun. Ya. Rasul memberikan pilihan kepadanya. Lalu apa? Fa akhadha bi yadi ummihi. Ya. Lalu anak ini ternyata dia menarik tangan ibunya. Artinya anak ini ketika diberikan pilihan apakah akan ikut ibunya atau ikut bapaknya, ternyata anak ini dia ikut ibunya. Ya, maka apa? Fantalaqat bihi. Maka ibunya ini membawa anak ini. Nah, inilah ikhwatal iman betapa ya kalau kita dapati syariat Islam yang luar biasa. Tidak perlu sampai ke pengadilan, tidak perlu sampai membuka aib masing-masing pasangannya, tidak perlu sampai rebutan-rebutan hal seperti itu. Ya, tidak perlu orang yang dia faham akan ilmu. Maka dia harus menyayangi anak, berikan ketenangan pada anak kita ini, tumbuh, dibesarkan, ya didewasakan. Selama kemudian kita tetap sayang, tetap kita cinta meskipun dia tidak tinggal bersama kita. Ya. Meskipun dia tidak tinggal dengan kita, tapi kita pun tetap masih memiliki kasih sayang kepadanya.
Kalau kemudian mantan istri kita dia menikah lagi, ya maka kemudian diberikan pilihan kepada anak ini, apakah akan ikut tetap bersama ibunya dengan ayah sambungnya atau dia kembali kepada kita. Itu pun diberikan pilihan. Udah selesai, tapi kemudian apa? Ya tetap anak ini harus dijaga, kemaslahatannya harus dijaga, jangan ada sesuatu yang memudaratkannya. Inilah ilmu, inilah fikih, ya, yang harus kita fahami. Inilah bagian daripada syariat. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada syariat ini tidak perlu keluar uang biaya pengacara dan segala macamnya. Ya. Lalu kemudian sampai mengungkapkan aib masing-masing, dikatakan bahwa istri nggak bakalan sanggup mendidik, tapi suami lah yang bisa mendidik dan segala macam. Mengungkap masing-masing keburukan dan kejelekannya di mata publik. Ini untuk apa? Ya. Coba kembali, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Apabila kalian berselisih dalam perkara apapun, maka kembalikan coba kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada Al-Qur'an, tuntunannya seperti apa, kembalikan kepada hadis Rasul, tuntunannya seperti apa. Kita sebagai umat Islam yang punya masdarul hukum, sumber hukum Al-Quran dan Sunnah, hendaknya ketika Al-Quran mengatakan suatu, hadis dan Sunnah mengatakan sesuatu, maka sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita mentaati. Itulah kebahagiaan hidup kita di dunia dalam beragama. Itulah yang akan mewariskan kehidupan kita kelak di akhirat. Ya. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pada permasalahan berikutnya nanti insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan kaji lagi tentang serba-serbi dari permasalahan rumah tangga, tapi untuk kita lebih karena pembahasannya barangkali berbeda, ya, artinya biar selesai terlebih dahulu dalam masalah tadi, dalam masalah talak sudah dibahas, dalam masalah iddah sudah dibahas, dalam masalah istibra sudah kita bahas, bahkan hak asuh kepada siapa, ya, ini sudah dibahas. Di dalam buku ini, dalam kitab ini sebenarnya nanti akan masuk di bab kitabun nafaqat, bab tentang masalah nafkah. Tapi ada permasalahan yang sebelum bab nafkah ini, nanti mungkin pekan depan kita akan bahas, ya, mungkin kita akan cari di poin berikutnya yang masih ada kaitannya dalam serba-serbi pernikahan itu, seperti masalah ada yang permasalahan li'an misalkan, dalam masalah li'an, kemudian masalah al-qadhaf, yaitu menuduh istri atau menuduh suami selingkuh, berzina dan lain-lain. Karena ini dalam masalah rumah tangga, sehingga saya akan akhirkan terlebih dahulu dalam masalah kitab An-Nafaqat. Insyaallah akan kita bahas di pekan depan tentang masalah al-qadhaf, ya, al-qadfu, ya, wal li'an, yaitu bab tentang menuduh pasangan kita dengan tuduhan zina atau kemudian dengan permasalahan laknat, ya, masalah saling melaknat antara suami kepada istrinya, istri kepada suami. Ini bagian daripada serba-serbi dalam rumah tangga. Biar pembahasan kita tidak terlalu berbenturan, maka kita akan sudahi kajian ini hingga di bab tentang al-hadanah, ya, dan kita buka insyaallah sesi bersoal dan jawab, ya, untuk lebih memberikan kesempatan kepada para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas biar kita fahami bersama. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalah. Nah, demikian pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang tengah menyimak kajian di pagi hari ini. Telah selesai sudah kajian dari materi kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari tema kita yaitu masih melanjutkan dari bab masa idah, dan tibalah saatnya untuk bertanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya via telepon di line telepon di 0811 900 7912, atau Anda juga bisa melayangkan pertanyaan di 0811 900 7913. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, kita akan bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan dari pesan singkat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya,
Saya pernah tidak melayani suami karena banyak faktor yang membuat saya benci terhadap suami. Yang pertama, suami susah diajak sholat. Yang kedua, suami tidak menafkahi. Cuman saya kasihan sama anak-anak saya, makanya saya ulang. Cuman saya kasihan sama anak-anak. Saya makanya masih satu rumah. Soalnya saya yang mencari nafkah dan suami bilang saya istri durhaka karena saya sudah lama tidak melayani syahwatnya. Apakah saya termasuk istri yang durhaka? Dan apakah kalau misalkan bersama lagi saya harus melakukan pernikahan lagi atau bagaimana Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Baik. Ikhwatal iman azana Allah wa iyyakum ajma'in. Ini banyak faktor ya, banyak faktor pada pertanyaan atau banyak hal yang mesti kita jelaskan. Bahwa di dalam pembahasan yang sebelumnya, seorang suami hendaklah dia memenuhi kewajibannya kepada istrinya, baru kemudian dia menuntut haknya. Begitu juga seorang istri, tunaikan kewajiban dia, baru kemudian menuntut haknya. Dalam hal ini bahwa mencari nafkah itu adalah tugas seorang suami. Ya, mencari nafkah itu tugas seorang suami. Suamilah yang berkewajiban dia menafkahi istrinya. Bahkan Islam ya memberikan keutamaan bagi seorang suami yang mau menafkahi istrinya. Ya, yaitu apa? Bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu dianggap sedekah juga oleh suaminya. Tapi di sedekah yang memang wajib, kalau seorang suami menyia-nyiakan istrinya, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Ya, nafkah suami kepada istrinya adalah tempat tinggal, ya, kemudian juga pakaian, kemudian makanan, gitu ya, makanannya. Tempat tinggal, pakaian, makanan, bahkan ya ada pendukung yang lain, yaitu kendaraan misalkan. Itu adalah sesuatu yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Ya. Bagaimana kemudian seorang suami dia tidak mau ya atau tidak mencari nafkah, sementara kemudian seorang istri yang mencari nafkah. Seorang istri boleh sifatnya membantu, bukannya menjadi utama, bukannya memenuhi kebutuhannya, tapi sekedar membantu. Dan itu juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seorang istri membantu nafkah suaminya itu dengan tidak bekerja di luar rumah yang berjubel dengan laki-laki, yang berikhtilat dan segala macamnya. Ya, yang kemudian apa? Dia bisa keluar dengan berdandan, bersolek, seperti yang banyak kita dapati di masyarakat. Seorang istri, suami pagi kerja, istri juga bekerja. Tapi pekerjaannya tidak mampu menjaga kehormatan dirinya, karena dia dituntut. Dia dengan dandan pakaiannya seperti ini, harus seperti ini, ada tasyabuh dengan laki-laki dan lain-lainnya. Lalu suami kemudian dia santai saja dengan keadaan istrinya seperti itu, ini dayus. Ini suami yang bahaya, yang tidak memiliki kecemburuan. Istrinya dia berdandan, dilihat oleh laki-laki lain, bekerja di kantor bersama laki-laki lain, bercanda, bercengkrama, ya. Nah, ini apa gitu? Pernikahan seperti apa yang kemudian seorang suami ya merasa biasa-biasa saja ketika istrinya ya dia mencari nafkah. Bahkan terkadang suami bangga, istri saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya tanpa harus ya menggantungkan dirinya kepada suaminya. Kalau dia masih punya suami, ya suaminya. Tapi kalau kelak misalkan sudah tidak lagi bersama dengan suami, ya maka mau tidak mau banyak seorang wanita yang setelah ditinggal suaminya baik cerai ataupun wafat, mungkin wanita itu dia harus mencari nafkah sendiri dengan tetap menjaga kehormatan dirinya. Dan barangkali itu justru itu malah lebih berhasil kadang-kadang. Ya, seperti itu. Jadi dengan tidak menafkahi ya seorang suami dengan tidak menafkahi istrinya, ya bahkan dia nganggur di rumah, lalu kemudian dia minta dilayani sama istrinya dan lain-lain, ya maka secara adabnya ya di sini adalah berkaitan dengan hak dan kewajibannya, itu sebenarnya harus malu.
Ya harus malu ya kita meminta dinafkahi oleh istrinya. Tapi ya seorang istri ketika memang suami tidak menceraikan atau kita juga ridho dengan keadaan itu, ya karena tadi dikatakan karena anak dan lainnya, lalu kemudian tetap masih dalam satu rumah, ya masih tetap dalam satu rumah, ya, dan suami tidak pernah menceraikan dan seorang istri juga tidak pernah melakukan khulu ke pengadilan misalkan, ya maka permasalahan mereka tetap masih dalam sebagai status suami istri yang kalau mereka rujuk ya bukan rujuk karena memang tidak pernah menceraikan. Suami tidak pernah menceraikan, istri tidak pernah datang ke pengadilan untuk khulu. Maka status mereka tetap menjadi status suami istri. Permasalahan karena di situ merasa nggak enak dengan anak atau apa, yaitu urusan mereka gitu ya. Urusan suami dan istri. Tapi sebagai dalam pandangan hukum, selama memang suami ini masih berada di dalam rumah tersebut dan suami tidak pernah menceraikan, ya istri tidak pernah juga datang ke pengadilan untuk khulu dan istri juga ridho dengan keadaan seperti itu dan suami juga tidak mencari nafkah, ya mungkin mereka sudah berupaya untuk cari dan yang lainnya, tapi ya keadaan seperti itu menuntut mereka akhirnya berada tetap diam di dalam satu rumah dan tidak ada kata talak, maka ya statusnya tetap masih menjadi sebagai suami istri. Ya. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari WhatsApp dari hamba Allah di Bekasi. Apakah termasuk dosa besar jika seorang istri keluar rumah saya ulang Ustaz. Apakah termasuk dosa besar jika seorang istri keluar rumah pada masa iddahnya karena suami baru meninggal? Alasan istri keluar rumah karena ingin menghadiri pernikahan putranya yang pertama. Apakah ada solusi untuk sang istri tersebut? Silakan Ustaz. Iya, pertama bahwa ya ini mungkin mesti dibicarakan ya terlebih dahulu. Misalkan apakah pernikahannya tidak bisa ditunda gitu ya? Kan dia ini adalah anak yang pertama atau anak kedua, dia menikah sementara dia ayahnya baru meninggal. Ya dia tetap berkewajiban untuk memuliakan ibunya. Jangan sampai juga kemudian di dalam pernikahan itu kemudian ibunya dia ya dilihat sama orang-orang lain gitu ya. Padahal itu adalah acara-acara mereka ya, mereka yang telah kegiatan itu atau pernikahan itu tentunya meskipun sudah direncanakan sebelumnya, ya apakah tidak bisa misalnya ditunda terlebih dahulu untuk memuliakan ibundanya gitu ya, ibunya, agar dia betul-betul selesai terlebih dahulu masa iddah gitu ya. Apakah sudah sedemikian urgent misalkan dia memang harus menikah, maka yang lebih tahu di situ. Tapi kemudian apabila kemudian ternyata ya harus ya karena undangan sudah tersebar dan yang lain-lain itu ya, maka sedapat mungkin ibu ini tetap berada di dalam rumahnya, ya tetap berada di dalam rumahnya, dan ini harus dijaga untuk syarat ini ya karena ada sesuatu yang mesti dijaga, yaitu masih berada di dalam masa iddahnya, dia tidak keluar ya tidak keluar pada perkara tersebut. Allahu Ta'ala a'la wa a'la. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari WhatsApp. Tanah atau rumah yang orang tua tempatin milik kakek waktu kami masih hidup bilang bahwa tanah ini dikasih kakak saya yang pertama. Kami bersaudara 4 laki-laki dan 1 perempuan. Lalu orang tua kami bilang ke kakak saya yang pertama, tolong dikasih adikmu yaitu kakak yang kedua dan ke saya anak perempuan. Sekarang orang tua kami sudah meninggal dan kakak menjual tanah. Bagaimana hukum jika tanah ini saya beli? Terus bagaimana dengan amanah bapak kami? Pesan suruh kasih ke kakak saya yang kedua, tapi kakak pertama tidak ngasih bagiannya karena tanah ini dijual ke saya dengan harga yang murah. Boleh tidak ya jika saya beli? Dan bagaimana bagian kakak yang kedua yang nggak ngasih bagian Ustaz? Semoga bisa dipahami Ustaz. Baik. Ya, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Disinilah pentingnya kita mengilmui terlebih dahulu tentang masalah wasiat ya. Ini. Jadi wasiat
wasiat demi wasiat yang disampaikan oleh orang yang akan wafat dan dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, maka segera dia tuliskan wasiat tersebut. Bukan hanya pembicaraan, bukan hanya lisan. Karena terkadang lisan ini bisa berubah dalam hitungan detik, itu bisa berubah. Hari ini dia berwasiat mengatakan kepada kakaknya yang pertama, yang sulung misalkan. Ternyata besok dia sudah berubah untuk berikan kepada kakaknya yang kedua atau adiknya, gitu ya. Kemudian dia berikan kepada yang bungsu dan lain-lain. Ini bisa berubah, ya, bisa berubah-ubah seperti itu. Maka ikhwatal iman, ada hal yang lebih utama dari sekedar berebut masalah soal rumah seperti itu, yaitu adalah terjaganya silaturahim antara saudara ini. Abang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang paling mahal dari itu adalah terjaga ukhuwahnya, ya, terjaga silaturahim. Ya, saya kira orang tua itu ketika akan memberikan sesuatu dan entah itu atas namanya hibah atau wasiat, dan wasiatnya juga itu kalau tidak tertulis susah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah wasiat itu juga diberikan? Yani maksudnya diberikan itu apakah diberikannya itu dalam konteks diberikan begitu atau hanya hak guna pakai saja? Ya, karena ada namanya ada umrah, ada uqbah. Kalau dalam masalah hibah itu ada umrah, ada uqbah, yaitu saya menghibahkan ini adalah dalam bentuk umrah, yaitu sampai saya meninggal. Kalau saya tidak meninggal maka kalau saya sudah meninggal maka itu bisa menjadi kembali kepada ini. Itu kembali kepada pemilik utama. Mungkin yang sekarang disebut dengan hak guna pakai dan lain-lainnya. Selama itu tidak tertulis dan masing-masing mengklaim begini dan begini yang lainnya, maka saya hanya menyarankan dalam hal ini jaga silaturahim sesama keluarga dan akan lebih baik satu rumah ini dijual. Ya, misalkan dijual normal saja kepada yang lain, atau kalau dijual kepada yang lain berapa gitu ya, kalau dijual kepada yang lain berapa, sehingga kalau misalkan ternyata ya ahli warisnya hanya 4 ini, tidak ada lagi yang lain ahli waris, ya maka tinggal bagi, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat satu bagian, sudah saling ridha. Inilah ketetapan dari Allah Jalla wa Ala. Semoga harta ini diberkahi. Ya, karena yang harus dijaga oleh kita sebenarnya adalah bahwa kita ini ya berebut harta warisan itu adalah banyak perkara yang harus dijaga oleh kita. Kalau sampai menghilangkan silaturahim, kalau sampai terjadinya permusuhan dan yang lainnya, ini menjadi sesuatu yang fatal. Ya, yang kembali lagi yang harus kita jaga itu adalah silaturahimnya. Sehingga pertama, wasiat ini hendaknya tertulis. Kalau tidak ada wasiat tertulis, yang ini mengklaim ini, maka itu bisa batal wasiatnya. Apalagi misalnya wasiatnya kepada ahli waris. Karena wasiat itu harus ada juga disaksikan oleh orang di luar ahli waris, sehingga ada yang mengetahui ya bahwa ini bukan hanya klaim-klaim semata gitu. Ya, maka selama hal itu tidak ada, maka berlapang hatilah kita untuk dijadikan harta itu semuanya sebagai harta waris, lalu kemudian dibagi sesuai dengan pembagian syariat. Dan insya Allah tabaraka wa ta'ala itulah yang akan menenangkan semuanya. Ahli kuburnya juga itu dengan pembagian sesuai dengan syariat itu, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak menyebabkan sengketa. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke telepon. Halo. Halo. Iya. Iya. Bisa langsung bertanya sekarang? Iya, dengan Ibu siapa ini, mana Bu? Saya dengan Fenty dari Bintaro. Ibu Sensi ya? Baik, betul. Iya, silakan pertanyaannya Bu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Aku Nana bertanya di luar tema. Ustadz, ini Ana ada pertanyaan urgent. Jadi insya Allah besok ayah Ana akan menjalani operasi katup jantung. Karena katup jantungnya bocor, jadi harus diganti. Karena usianya sudah lanjut, diberikan pilihan untuk memakai katup logam atau katup hewani. Yang katup logam ini beresiko tinggi untuk lansia karena selama pemakaian bisa terjadi pendarahan.
Kalau yang katup hewani ini ada pilihannya dari hewan sapi atau babi. Sebenarnya keluarga sudah cenderung untuk memakai yang hewani karena lebih aman untuk lansia. Tapi yang kami khawatirkan adalah ketersediaan ketika waktu operasinya. Kami khawatir yang tersedia hanyalah katup babi. Ini bagaimana ya Ustadz hukumnya dalam syariat Islam? Apakah ini sudah termasuk darurat? Boleh digunakan? Apakah haram? Sementara memang masih ada pilihan lain yaitu katup logam. Tapi ini memang berisiko tinggi Ustadz. Kami khawatir berdosa Ustadz jika terpaksa harus dilakukan dengan katup babi Ustadz. Seperti itu. Bagaimana dalam syariat Ustadz? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama kita semua sebagai sama muslim tentunya kita ya berdoa kepada Allah Jalla wa Ala untuk ya ayah dari ibu ya yang akan dioperasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan juga melancarkan semua operasinya ini, ya tetap berada bagian daripada ikhtiar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kepulihan ya dari sakit ini. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan dalam hal ini, bahwa kita diperintahkan di dalam syariat untuk berobat dengan pengobatan yang halal. Ya, dikatakan berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, tata daw, ya, berobatlah kalian. Wala tatadaw ya bil haram. Ya, dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, jadi kita memang diperintahkan untuk berobat, tadawaw. Ya, berobatlah kalian. Ya, tapi wala tatadaw janganlah kalian berobat dengan bil haram, sesuatu yang haram. Maka ya berkenaan dengan masalah dengan masalah operasi ini, ya maka ya segala sesuatu ya baik dengan tadi ya katup logam ataupun katup hewani ini, ya maka kalau memang misalkan dengan yang sapi tidak ada, ya maka kemudian larinya ke logam. Ya, hindari dengan yang dari babi, ya. Hindari dari yang babi, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berobat tapi melarang kita untuk berobat dengan cara pengobatan yang haram. Ya, demikian Ibu, semoga Allah berikan kemudahan dalam operasinya. Amin. Nah, demikian jawaban untuk Ibu Sensi di Bintaro. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk operasinya besok Rabu. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz dari WhatsApp. Ustadz, apakah anak dari hasil zina bapak biologisnya menjadi mahram anak tersebut? Jika anaknya wanita, juga semua saudara kandung bapak biologisnya apakah mahram? Jazakumullah khairan. Nah, baik. Jadi anak zina ini, ya Allah Ta'ala a'la wa a'lam, ada beberapa hal yang tidak mendapatkan haknya ya dari anak zina ini. Ya, dari anak zina ini. Pertama, bahwa anak zina ini artinya dia nasabnya adalah bukan kepada bapaknya, dia nasabnya adalah kepada ibunya, karena al-walad waladul firash. Ya, bahwa anak ini adalah ya dinamakan anak karena memang anak yang dihasilkan dari sebuah akad yang sah, ya. Waladul firash itu adalah anak yang dihasilkan dari akad yang sah. Ya, sehingga dalam hal ini maka tentunya kalau anak itu lahir dari al-waladul firash, ya, dari akad yang sah, maka tentunya ini adalah pasti mahram. Pasti mahram. Kemudian dia agak hilang juga darinya itu hak perwalian dari bapaknya atau dari ayah biologisnya ini. Ya, dia hak perwaliannya diserahkan kepada hakim. Ya. Nah, berkenaan dengan apakah menjadi mahram? Ya, ini kalau kita melihat dari strukturnya seperti ini, bahwa anak ini memang
tidak bisa dinasabkan, ya, tidak bisa dinasabkan kepada kepada laki-laki biologisnya ini. Artinya dia juga bukan ayahnya. Ya, dia juga bukan ayahnya. Ya, dan dia itu adalah nasabnya kepada ibunya. Ya, sehingga ya di sini tetap menjaga dirinya dari ayahnya ini, karena dia tidak ada sangkut pautnya dengan ayah biologisnya, kecuali nanti adiknya. Ya, ketika dia ayahnya itu atau bapak yang biologis ini dia akad nikah setelah istrinya ini hamil anak yang pertama, yaitu dilahirkan dari anak zina ini, maka anak yang kedua itu baru sah. Tapi anak yang pertama itu tidak bisa dinasabkan, karena nasab itu ada 3. Satu memang karena nasab itu karena mahram itu karena nasab, ya, karena nasab. Yang kedua itu mahram itu karena susuan, gitu ya. Nah, yang ketiga itu karena karena musaharah, ya, karena musaharah. Nah, kalau memang misalkan sejak lahir kemudian dia anak ini kemudian disusukan sama ibunya ini, ya, sama ibunya ini, kemudian dengan ayahnya yang kemudian mereka melanjutkan dalam pernikahan, maka ini nasabnya mahramnya itu karena susuan. Ya, nasabnya karena susuan, bukan karena nasab. Ya, mahram, tapi dia mahram karena susuan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, demikian semoga bisa dipahami. Kita beralih kembali ke penelpon. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa Pak, di mana? Dengan Bapak Henry dari Padang, Bapak Ustaz. Bapak ini di Padang, ya. Silakan pertanyaannya. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Iya. Ya, yang pertama mau nanya ini Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ini beda-beda daerah kan? Bagaimana kalau hukumnya kita beli buah yang masih berada di atas batang, misalnya ubi di dalam tanah, ikan di dalam air. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, bagaimana hukumnya itu BPJS Ustaz? Sementara kita yang orang awam ini enggak, bagaimana ya? Jadi ya, itu aja Ustaz. Gimana hukumnya BPJS itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di antara syarat untuk sahnya sebuah jual beli atau transaksi itu memang ada yang ada kejelasan, ya, barang yang diperjualbelikan itu apa, ya, kemudian dengan harganya berapa dan kelayakannya seperti apa. Membeli buah-buahan yang masih berada di atas pohon yang sulit diperkirakan, ya, artinya ya diperkiraannya sih bisa saja bagi orang yang cerdas dalam menghitung atau apa, ya mungkin bisa saja seperti itu. Tapi itu adalah sesuatu yang sulit, yang itu mengandung ada gambling, gitu, ada gambling. Hari ini dihitung misalkan mangga di atas pohon itu ada 1 kintal. Ya, nampak dalam pandangan mata kita 1 kintal, tapi ternyata setelah dipetik kok cuman ada 50 kilo, setengah kintalnya. Maka padahal dia beli untuk 1 kintal tersebut, meskipun untuk 1 pohon tersebut yang harapannya dia itu adalah 1 kintal. Tentunya dia akan menyesal di situ. Bahkan bisa saja itu akan menyebabkan dia suudzon. Mungkin semalam sudah dipetik, mungkin ada orang ngambil, mungkin begini dan yang lain. Begitu juga misalkan ikan yang ada di dalam kolam. Kita nggak tahu ikan apa, kecilnya seberapa, karena ketika sampling itu mungkin hanya ngambil sampelnya saja. Ini adalah majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Ya, begitu juga misalkan beli barang yang ada di dalam karung, gitu ya, maka yang tidak diketahui hal seperti ini, maka jual beli seperti ini hendaknya ditinggalkan, artinya tidak boleh. Ya, ini sistem ijon misalnya seperti itu, gitu ya. Itu hendaknya sabar saja sampai mangga itu dia berbuah, gitu ya. Sampai mangga itu betul-betul sudah dipetik, lalu ditimbang berapa 1 kilonya. Ikan ketika itu diambil ya dari kolamnya ditimbang berapa, gitu ya. Itu jual beli yang insya Allah barakah, ya, jual beli barakah.
Ya, yang kita cari adalah keberkahan dalam jual belinya. Ya, kita tidak terlalu terburu-buru seperti itu sehingga membuat dosa. Ya, bagi kita, karena dari jual beli yang sistem gambling tadi gitu ya. Kemudian ini kan akhirnya menyebabkan permasalahan-permasalahan baru seperti suudzon kepada pemilik atau marah kepada orang yang lewat di situ karena dianggap memetik atau mancing atau apa kan gitu ya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Ini majhul. Barangnya itu majhul, tidak diketahui berapa barangnya, jenisnya berapa, tapi harga sudah ditetapkan oleh kita di awal dan ini perkara yang harus dihindari oleh kita. Permasalahan BPJS ini Allah Ta'ala a'la wa alam, ya, kalau saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa BPJS kalau memang itu bagian daripada pelayanan negara yang kita tidak perlu bayar premi gitu ya, tidak perlu bayar asuransi preminya. Tapi memang murni pemerintah memberikan bantuan kepada setiap warganya ya untuk kesehatan ya masyarakatnya atau warganya, maka syarat-syarat untuk bisa memenuhi BPJS ini satu hal yang ketika darurat itu boleh digunakan. Tapi kita tidak bayar sama sekali gitu ya, preminya atau apa, karena memang ada BPJS barangkali itu ketika ya misalkan ya ketika pemerintah itu ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudara kita yang mampu, yang kaya gitu ya, maka ya dia bisa berobat dengan biayanya. Tapi bagi masyarakat yang miskin, yang fakir gitu ya, maka bisa dibantu oleh pemerintah dengan dibebaskan biayanya untuk tidak mengaku-aku gitu ya, orang kaya ngaku miskin, karena terkadang juga ada juga hal seperti itu gitu ya. Mereka juga akan mengatakan sayang dengan uangnya itu ya, kalau bisa gratis kenapa mesti bayar kan gitu. Nah, kalau bisa gratis kenapa mesti bayar. Nah, maka hal seperti itulah yang kemudian pemerintah akhirnya menetapkan BPJS harus ada ya, kemudian akhirnya semuanya harus daftar, ada surat pengantar dari RT RW-nya bahwa dia memang orang yang fakir, orang yang miskin dan yang lainnya. Dan ketika BPJS itu diberikan untuk khalayak orang-orang yang fakir, orang yang miskin, ya maka itu bagian daripada pelayanan pemerintah tanpa harus membayar premi. Ya, harus membayar premi. Nah, kalau misalkan BPJS itu harus membayar premi terlebih dahulu, maka yang kita dapati itu terkadang dalam kenyataan di masyarakatnya atau di beberapa tempat itu ya ada sedikit kekecewaan dari orang yang bayar BPJS. Kadang juga dia pelayanannya itu kurang maksimal, misalkan di beberapa rumah sakit gitu, ada pelayanannya kurang maksimal karena dianggap BPJS ini program murah, program gratis dan yang lainnya. Bukan kemanusiaannya bukan timbul bahwa ini dia sudah ditanggung oleh pemerintah gitu. Memang kembali lagi nanti kepada mental ya, pada mental dari bangsa kita ini, baik itu institusi kelembagaan, itu rumah sakit, para dokter ataupun yang lain-lainnya, itu kembali lagi kepada mentalnya. Ya, saya kira hal-hal seperti itu mesti ayo sukseskan misalkan pemerintah untuk menjembatani agar masyarakat yang miskin itu dia ya tidak mereka dalam keadaan sakit itu tidak terpuruk dalam pesakitannya, sehingga dibantu pengobatannya gitu ya, Memang makanya di situ ada RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya itu harus betul-betul memberikan surat itu diketahui betul. Ya. Kalau kemudian orang kaya yang mendapatkan BPJS, sementara kemudian orang miskin itu tidak mampu, jangankan untuk bayar premi gitu. Untuk makannya aja mungkin masih susah. Lalu kemudian ketika sakit dia tidak mendapatkan pelayanan itu, kan itu agak sesuatu yang timpang di masyarakat ya. Sehingga saya katakan kalau BPJS itu sebagai pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada rakyatnya yang fakir, yang miskin, yang tidak mampu berobat, lalu kemudian boleh pakai kartu BPJS dan gratis, ya maka ambil.
ya, itu bagian daripada pelayanan negara kepada rakyatnya. Tapi kalau harus dia bayar premi, kemudian nanti pelayannya juga nggak maksimal karena dianggap itu BPJS, maka itu tidak perlu diambil. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Bapak silakan tanyakan kembali kepada yang lebih ahli, ya, mungkin tanyakan kepada para asatid. Yang saya tahu bahwa kalau memang BPJS itu pelayanan kesehatan masyarakat yang gratis, ya, pelayanan masyarakat gratis untuk kesehatannya dari pemerintah, itu bagian daripada tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya tanpa harus bayar premi. Tapi birokrasi yang ada itu hanya sekedar untuk bisa menekan adanya penipuan, gitu ya, adanya manipulasi data dan yang lain, sehingga harus pakai surat yang miskin, betul-betul dia ditunjukkan dengan surat miskin, surat apa gitu ya. Maka saya kira hal itu hal yang wajar dari pemerintah menetapkan hal seperti itu, gitu ya. Tapi kalau misalkan surat itu akhirnya ada manipulasi, orang kaya pun masuk ke situ, gitu ya, sampai kemudian kan kadang-kadang kita dapati bahwa masyarakat kecil ini, jangankan untuk datang ke rumah sakit gitu ya. Mungkin kalau sakit kepala untuk beli Bodrek saja sudah mikir. Sakit perut untuk beli Promax sudah mikir. Untuk obat-obatan yang banyak di warung-warung itu misalkan gitu ya. Ada ini misalkan yang untuk sakit kepala, sakit perut, sakit gigi dan yang lainnya, itu juga kadang duitnya udah susah. Gimana kemudian harus bayar premi dan lainnya. Ya, ini yang harus difahami oleh kita. Demikian Bapak. Ya, demikian jawaban untuk Bapak Endi yang berada di Padang. Dan kita beralih, masih kembali di telepon. Halo, ada yang masuk? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Mbak Allah di Lampung. Di Lampung ya? Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya gini Ustaz. Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, apakah harus memakai saksi atau bagaimana Ustaz? Jika memakai saksi, berapa dari suami dan berapa dari istri? Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Tidak ada yang menetapkan bahwa ketika seorang suami akan menceraikan istrinya lah harus dengan saksi, ya, tidak sebagaimana ketika nikah, gitu ya, tidak sebagaimana ketika nikah. Karena menceraikan istri itu kadang bisa saja itu terjadi di jalan, terjadi di rumah, ya, terjadi di beberapa tempat yang mungkin orang tidak mau. Mungkin juga menceraikan istri sambil dia diskusi mereka berdua baik-baik, gitu ya. Maka pada saat itu ketika mereka sudah mengatakan ya udah bismillah kita cerai misalnya gitu ya, maka pada saat itu tidak ada yang lain pun itu terjadilah talak tersebut, ya, terjadilah talak tersebut. Adapun kemudian ya pengurusan secara aspek legalitasnya lalu kemudian datang ke pengadilan dan harus mendatangkan saksi, ya, maka itu pengurusan saja untuk yang legalitasnya. Tapi menceraikan istrinya di rumah dia tanpa ada saksi, tanpa ada siapapun, itu sah. Ya, itu jatuh talak tersebut. Ya, demikian. Allah taala alam. Ya, demikian untuk hamba Allah yang berada di Lampung. Kita beralih ke WhatsApp Ustaz dari Ummu Syita. Bismillah, Afwan mau bertanya Ustaz. Ada laki-laki menikah 7 kali dan nikah sirih terus. Hanya 1 istri yang dinikahin sah dan itu pun cerai. Pernikahan sirih yang dilakukan apakah sah atau tidak? Sedangkan yang masih berlangsung berumah tangga adalah hanya istri yang ke-7. Silakan Ustaz. Ya, baik. Permasalahan di nikah siri itu harus jelas terlebih dahulu. Sebenarnya apa definisi daripada nikah siri itu? Sebagian masyarakat salah paham dalam masalah nikah siri, ya. Karena siri itu adalah sir, ya, dia tersembunyi, tidak terlihat sama orang, kan begitu ya, itu tersembunyi sehingga apa? Nikah itu hanya terkadang laki dan perempuan saja, lalu mereka berdua akad nikah, lalu kemudian itu namanya nikah siri. Ya. Tentunya bahwa bukan demikian nikah siri itu. Bahwa nikah siri itu adalah pernikahan, ya, yang dilakukan oleh seorang suami, oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan
itu dengan syarat-syarat sahnya pernikahan itu terpenuhi. Jadi si istri atau si perempuan ini harus ada walinya. Ya, yang lebih berhak menjadi walinya adalah ayahnya. Wali mujbir itu ayahnya. Kalau ayahnya nggak ada berarti pamannya atau saudara laki-laki sebapak dan seibu, gitu ya. Atau misalkan atau ya tadi pamannya gitu ya. Kemudian saudara laki-laki dan seayah atau seibu. Atau misalkan dengan anaknya. Dengan anaknya. Itu wali. Ada 2 saksi laki-laki, 1 saksi laki-laki dari pengantin laki-lakinya yang harus kenal betul dengan siapa pengantin laki-laki ini, ya, dan juga saksi dari perempuan yang tahu betul siapa perempuan ini. Jadi bukan asal ambil, ya, bahasa saya bukan hanya ambil dari pinggir jalan atau bukan hanya teman pengajian baru kenal sekali 2 kali lalu langsung dijadikan saksi. Padahal dia nggak tahu tentang kita siapa, tentang si calon istri siapa gitu. Ya, jadi harus ada saksi yang memang betul-betul tahu ya siapa calon laki-lakinya, siapa calon perempuannya. Kemudian yang ketiga, ya tentunya ada ijab qabulnya. Kemudian ada mas kawin di situ, ya harus disiapkan. Ya, nah kemudian ada pengantin lakinya, ada pengantin perempuannya. Jadi hal-hal seperti ini itu dipenuhi, harus terpenuhi. Nah, meskipun itu yang datang itu hanya itu, ya, hanya keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, atau misalkan dari laki-laki hanya saksinya tadi seperti itu, tapi kemudian dari perempuannya ini ya ada tetangga kanan kirinya yang mengetahui gitu ya. Nah, itu adalah nikah siri. Ya, meskipun tidak dihadiri oleh penghulu atau pencatat catatan sipil, dalam hal ini biasanya KUA atau penghulu. Ya. Nah, dalam hal ini bahwa karena kita ini juga perlu menjaga, ya, saat ini kan urusan itu terkadang ya, urusan ada yang menggampangkan dalam hal seperti ini. Kalau pernikahannya itu adalah nikah normal, dalam hal ini monogami misalkan, ya pernikahan monogami yang memang dia cerai lalu kemudian ngurus lagi pernikahan lagi, statusnya duda gitu ya, nikah lagi kemudian, ya mungkin itu akan mudah. Ya, yang biasanya agak sulit itu meskipun saat ini mungkin sedang diupayakan ada diberikan kemudahan ya bagi laki-laki yang ingin menikah poligami gitu. Ketika ingin menikah poligami itu karena terkadang ada syarat bahwa dia harus minta surat atau minta izin kepada istri yang pertama. Yang kedua itu harus datang ke pengadilan istrinya. Kalau istrinya 2 harus 2 didatangkan misalkan. Ya, nah inilah yang terkadang itu sulit gitu. Karena tidak semua istri pertama atau kedua ketika mau yang ketiga mereka mau hadir. Apalagi misalkan calon istri yang akan dinikahinya itu kurang bersahabat dengan para istri yang lainnya. Nah, ini juga akan menyebabkan permasalahan gitu. Ya, akan menjadi permasalahan. Nah, dalam hal ini bahwa nikah sirinya kalau memang dia betul-betul kalau betul-betul syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah, pernikahannya sah. Tapi ya harus diupayakan semuanya untuk dijaga. Ya, demikian Allah taala a'la wa a'lam. Ya, demikian jawaban untuk Umusita via Facebook. Dan pertanyaan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kajian kita tutup, mungkin ada poin-poin yang perlu antum sampaikan, Ustaz. Silakan. Nah, para pemirsa Aslan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian daripada hal yang terpenting dalam membangun rumah tangga itu adalah kepercayaan masing-masing antara pasangan suami dan istri, lalu kemudian ada berupaya untuk dia berlapang hati, berbesar hati ketika ada sebuah permasalahan, tidak membawa egonya masing-masing, ya, dan juga harus ada ketawaduan. Ya, dalam rumah tangga pun tetap harus ada ketawaduan. Ya, bahwa seorang istri yang misalkan dia merasa bahwa dirinya dia
lebih pintar, dirinya akademisnya itu lebih tinggi, sementara suaminya barangkali akademisnya biasa-biasa saja, tapi tetap itu harus dimuliakan karena itu suami. Dan seorang istri ketika dia ingin mendapatkan perhatian dari seorang suami, maka dia juga harus kalau bahasa Jawanya harus andap asornya, harus tawadhu'nya di hadapan suami. Ya, dia memperhatikan kebaikan-kebaikan suami. Ya, ketika ada keterbatasan dari suami, dia harus banyak memberikan permakluman. Ya, dia harus banyak memberikan permakluman karena terkadang permasalahan yang dihadapi suami ini juga itu banyak. Ya, sehingga jadilah seorang istri itu adalah yang memberikan rasa kenyamanan bagi suaminya di dalam rumahnya, bukan yang menyulut api kebakaran di dalam rumah tangganya. Ini harus dijaga oleh kita, karena bagaimanapun fitnah di luar daripada rumah tangga itu begitu dahsyatnya, sehingga itu ketika masuk ke dalam rumah itu nyamankan, diademkan suasana yang panas dari luar, sehingga terjagalah keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita minta bimbingan dalam membangun rumah tangga ini kepada Al-Qur'an dan juga kepada sunnah Rasul, kembalikan kepada permasalahan-permasalahan agama ini kepada sumbernya yang benar, ya, dan yang dengannya kita akan mendapatkan bimbingan dengan benar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah selesai sudah kajian kita di pagi hari ini. Masih dari pembahasan fikih al-wajiz fi fikih sunnah wal kitabil aziz, kata Syekh Abdul Aziz Al-Badawi rahimahullah taala. Dan kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Ustadz atas waktu dan untuk mengisi di kesempatan pagi hari ini atas materinya, dan juga para pemirsa yang sudah bergabung dan sudah berinteraktif, dan kami mohon maaf atas pertanyaan belum sempat kami ajukan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan jumpa kembali di pekan mendatang, insya Allah di hari Selasa pukul 6 pagi bersama beliau. Dan untuk selanjutnya kami tutup acara kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.